Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna Murti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir pada siang hari ini dalam rangka sosialisasi budaya positif. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran. Salawat dengan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah bersusah payah membawa umatnya dari zaman yang tidak beradab kepada zaman yang serba canggih yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kapsek SD N20 Kalumbu, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SDN 20 Kalumbu, yang sama kita hormati, kita banggakan atau kita cintai adik-adik kami dari PLSK. Baik, sebelum acara kita mulai, marilah kita mendengarkan nyanyi Indonesia Raya yang dipimpin semua peserta disilakan untuk berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Untuk memperlancarkan acara ini, sebelumnya kita minta pembacaan doa oleh Bu Zur.
Pada Gus Dur kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, untuk lebih berkahnya acara aksi kita ini, marilah kita sama-sama berserah diri kepada Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa sanak keluarga kami ya Allah, dan berikanlah keberkatan ya Allah kami dalam melaksanakan acara aksi nyata ini ya Allah, dalam materi budaya positif. Ya Allah yang maha memberi kekuatan, berilah kekuatan kami ya Allah dalam menghadapi semua kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam proses mengajar ya Allah. Ya Allah, berilah keberkatan kepada kami ya Allah, sehingga kami dapat melaksanakan semua perintah-perintah-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Gur yang telah membacakan doa untuk kita bersama. Acara selanjutnya yaitu arahan dari kepsek kita, yaitu Ibu Deni. Kepada Ibu kita persilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkah dan rahmat
saatnya kita semua dapat berkumpul kembali di SDN 20 Kalunggu yang kita cintai ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu guru hebat SDN 20 Kalunggu, karyawan dan karyawati, beserta guru-guru muda, guru PL dari Universitas Askia. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kegiatan kali ini. Ini adalah kegiatan komunitas belajar kita, yang mana pada kegiatan kali ini insya Allah akan disampaikan oleh salah seorang calon guru penggerak dari SDN 20 Kalunggu, yakni Ibu Risna Murti. Di mana Bu Risna Murti, beliau adalah calon guru penggerak angkatan 11, di mana salah satu kegiatan beliau dalam pelatihan guru penggerak ini adalah melaksanakan atau menyampaikan sosialisasi mengenai budaya positif, disiplin positif. Seperti apa budaya positif yang seharusnya kita laksanakan di sekolah kita. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Risna juga menjadi ilmu bagi kita semua hendaknya. Apa-apa yang beliau sampaikan nanti dapat bermanfaat bagi kita, bagi siswa-siswa kita nantinya di lapangan. Kemudian Ibu Risna juga merupakan salah satu calon guru penggerak yang sangat bersemangat melaksanakan setiap kegiatan, melaksanakan setiap modul-modul yang diajarkan dalam pelatihan ini. Dengan adanya kegiatan seperti ini, mudah-mudahan juga dapat menginspirasi untuk Bapak Ibu yang lain mengikuti kegiatan pelatihan guru penggerak ini. Insya Allah nanti angkatan 12 akan dibuka. Jadi kita minta kepada Bapak Ibu yang belum untuk ikut kegiatan guru penggerak. Karena semua kita di sini juga sudah menyaksikan bersama bahwasanya teman-teman yang mengikuti pelatihan guru penggerak ini alhamdulillah banyak sekali kemajuan-kemajuan yang didapat yang berdampak pada siswa. Karena bagaimanapun katanya, apapun kegiatannya, apapun pelatihannya harus berdampak pada 3. Siapa yang 3? Siswa. Ya, berdampak pada siswa, dan siswa. Ya Bu Fedi? Ini semuanya muaranya adalah siswa kita, karena memang Bapak Ibu tanggung jawab kita terlalu besar rasanya sekarang. Sangat besar kita sebagai guru ini. Kadang ada rasa tidak sanggup mencari kehidupan lingkungan sekarang yang walau alam, kata orang tua kita dahulu. Kita sudah bersusah payah mendidik anak kita di sekolah, mengajarkan bagaimana akhlak yang benar, ternyata di lingkungan luar biasa banyak rusaknya. Belum lagi media sosial, belum dari lingkungan masyarakatnya. Kadang-kadang ada rasa tidak sanggup. Tapi kembali kuatkan hati kita, kembali ingatkan hati kita. Walaupun sekecil apapun usaha yang kita lakukan, kalau kita ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita benar-benar mengharapkan ridha Allah saja hendaknya. Kadang-kadang saya tiap malam rasa ingin menangis melihat kejadian-kejadian sekarang Bapak Ibu. Sampai paski beraka disuruh buka jilbab padahal kita mati-matian menyuruh akhlak anak kita untuk menutup aurat supaya jangan terjadi hal-hal yang semacamnya. Nggak tahu sekarang, aneh rasanya, aneh. Kemudian belum lagi media sosial
YouTuber, influencer mengajarkan tren-tren yang kadang-kadang benar-benar di luar nalar. Kita udah berusaha sebaik mungkin. Bagaimana nak kita bersikap yang baik, jangan sampai keluar kata yang tidak sopan lah. Tadi barusan saya lihat lagi ada anggota DPR yang bacarut katanya. Allahu Akbar. Gimana sebenarnya dunia ini? Akhirnya benar Bapak Ibu, semuanya kita niatkan dari hati. Kalau kita pikir saya sudah berusaha mendidik anak saya sedemikian rupa, menerapkan bagaimana budaya positif yang baik, tapi ketika dia lepas dari pengawasan kita terjadi lagi hal seperti itu, billahi ta'ala saja dari Bapak Ibu. Saya yakin tidak ada dari niat ataupun apapun yang Bapak Ibu lakukan, kalau niat kita insya Allah untuk kebaikan, dibalas dengan kebaikan. Demikian pula hendaknya apa yang kita lakukan sekarang ini, tujuan kita adalah untuk kebaikan. Saya yakin Bu Risna juga ingin menyampaikan kebaikan. Kita mulai dengan bismillah. Insya Allah kegiatan kita ini bernilai pahala hendaknya. Mudah-mudahan sampai ke depan kegiatan Bu Risna dapat berjalan dengan lancar. Kita doakan beliau juga selesai dengan nilai yang amat baik. Kemarin sudah lulus satu Ibu Mary Yunita dengan nilai yang amat baik Bu Mary, alhamdulillah. Terus kita dukung kegiatan-kegiatan positif di sekolah kita menuju SDN 20 Kalubuk yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Tiket kita. Acara selanjutnya yaitu penyampaian aksi nyata diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Risna Mukti. Kepada Risna kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, Ibu guru hebat SD Negeri 20 Kalubuk yang sudah hadir di ruangan yang sama-sama kita cintai ini. Yang pertama, salam penghormatan untuk Ibu Kepala Sekolah, Ibu Deni, yang sudah mendampingi kita dalam acara diseminasi budaya positif. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu-ibu guru hebat dari SD Negeri 20 Kalubuk yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara Kombel, kegiatan kelompok belajar komunitas belajar dari SD Negeri 20 Kalubuk. Kemudian yang saya banggakan itu adik-adik guru PL dari Universitas Asia. Kemudian yang pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir ke sekolah untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian salam bering salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa perubahan dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, ibu-ibu, pada kesempatan kali ini saya berdiri di sini bukan menggurui ibu-ibu semua, karena saya tahu ibu-ibu sudah banyak pengalaman, sudah banyak pengetahuan, karena banyak senior seperti Bu Mus, Bu Yanti, Bu Zur
kemudian Bu Rizda, yang Bu Anis yang senior-senior sudah banyak makan asam garam, pahit manisnya, bagaimana kita menjadi seorang guru yang hebat. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada ibu-ibu tentang budaya positif yang saya dapatkan di pembelajaran calon guru penggerak angkatan 11. Nah, di sini salam guru penggerak dari saya, Risna Murti. Untuk lebih fokusnya dan lebih terarahnya kegiatan kita, mari kita bersama-sama terlebih dahulu untuk mengembalikan suasana hati kita yang gundah gulana, kemudian ada resah gelisah, dengan memejamkan mata sebentar untuk membayangkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan sambil tersenyum. Apa yang ingin kita gapai untuk kedepannya? Silakan ibu-ibu hebat mulai dari sekarang. Sekarang silakan tutup matanya sambil tersenyum, membayangkan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membahagiakan kita, baik kepada anak kita, anak di rumah maupun anak didik kita di sekolah. Silakan Bu Zur sambil tersenyum kiri kanan, bayangkan apa yang ada di rumah, yang di sekolah, yang membuat hati kita senang. Semakin lama semakin senang, semakin tersenyum, semakin lebar senyumannya, semakin merasa bahagia berada di SD Negeri 20 Kalunggu dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif. Ya Allah, berikanlah kemudahan, berikanlah kebahagiaan dan kesenangan dalam mengikuti kegiatan ini. Sudah selesai Ibu, silakan dibuka matanya kembali dan dalam keadaan tersenyum. Bu Mutia sudah tersenyum? Dan alhamdulillah. Bu Mus sudah tersenyum Bu? Alhamdulillah. Dan baik, sebelum dilanjut dalam kegiatan diseminasi, saya minta kepada ibu-ibu hebat di sini kesepakatan kita selama mengikuti diseminasi, apa saja ini sudah ada, saya buatkan 2, saling menghargai, menjadi peserta yang aktif. Yang lainnya Pak Ibu, silakan berkomentar kesepakatan kita. Bagus, Bu Anis menghormati pendapat teman. Bu Rahmi datang tepat waktu, nanti keluarnya juga tepat waktu. Bu Liza Mardi disiplin. Baik. Kemudian Bu Ria, satu lagi tambah Bu Ria. Sersan, baik. Serius tapi santai. Dah, itu kesepakatan kita ya. Nah, mari kita berenung Bapak Ibu. Karena bapaknya sedang sholat ya, ibu-ibu saja. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Ini nanti diminta karena tadi ada peserta itu aktif ya. Nanti diminta pendapatnya, ini ada mic untuk berjalan nanti. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah ibu-ibu setuju? Siapa yang bisa memberi pendapat? Apa alasannya? Setuju apa alasannya? Tidak setuju apa alasannya? Silakan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju? Tidak setuju? Bu Yanti tidak setuju? Silakan Bu Yanti, apa alasan Bu Yanti?
tidak seluruh hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kadang-kadang kita berikan hukuman malah menjadikan anak itu lebih kebal atau sedikit-sedikit hukum akhirnya membuat anak ini kebal akan hukum, dia malahan tidak menjadi disiplin. Jadi di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak, hukuman dalam bentuk apa? Jadi kalau sekedar hukuman saja saya tidak setuju. Baik, terima kasih Bu Yanti sudah memberikan pendapat yang lain, Ibu. Ada yang lagi memberikan pendapat, silakan. Bu Zur. Terima kasih. Kalau kita lihat pada suasana untuk mendisiplinkan anak, kalau saya setuju saja diberi hukuman. Artinya apa? Umpamanya kita contohkan anak yang datang terlambat. Satu kali datang terlambat, satu kali dimasukkan ke buku, 2 kali juga dicatat ke buku, 3 kali kita beri hukuman. Apa hukumannya? Kita suruh beli anak 1 pot bunga umpamanya, ya, supaya besoknya lagi dia tidak terlambat. Dia takut kena hukum, dibawa nanti disuruh bawa dia buzur ke pot bunga. Jadi gitu. Kalau dan juga ada lagi contohnya gini, umpamanya anak pergi sholat disuruh berwudu, tahu-tahunya dia membuang-buang air di saat berwudu itu. Nah, ada pemberitahuan dari temannya, Bu, sana buang-buang air berwudu, dia tidak berwudu. Nah, dipanggil anak, diberi hukuman, kamu hafal surat An-Naba dari 1 sampai 40. Kalau nggak hafal nggak boleh pulang. Itu kan termasuk hukuman namanya. Ya, sanksi. Ya, tapi kan kita belajar masalah dengan hukum. Sanksi atau hukuman kan sama. Ya. Terima kasih, Bu Lis. Baik, kalau Bu Zur setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang berbeda pendapat? Ada? Mungkin begini Kak, ada sebagian berdasarkan yang sudah saya ada experience pengalaman berdasarkan pengalaman yang sudah saya jalani, ada beberapa anak yang mampu dihukum, ada beberapa anak yang tidak mampu dihukum, bebal istilahnya. Walaupun mereka sudah dihukum, masih melakukan kesalahan dan hal yang sama. Kembali ke kepribadian anaknya lagi mungkin. Tidak selalu dapat. Jadi kalau pilih tergantung situasi ya. Situasi dan kepribadian anak tadi. Situasi dan kepribadian anak. Di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, ini kan pernyataan setuju tidak setuju. Kalau setuju ada alasannya. Ada lagi yang menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pendapat apakah hukuman dapat mendisiplinkan? Mungkin sebenarnya yang mampu untuk mendisiplinkan anak itu mungkin bukan hanya hukuman, mungkin lebih ke reward. Karena anak-anak apabila kita kasih reward itu secara berlomba-lomba dia akan langsung atau tidak langsung mereka akan berupaya dan berusaha untuk merubah apa yang mereka kerjakan ke arah yang lebih baik. Tapi kalau dalam bentuk hukuman seperti salah satu saat apa
apa yang mereka lihat, apa yang mereka kerjakan, itulah yang mereka tiru. Jadi kalau mereka setiap hari mendapatkan hukuman-hukuman, apalagi hukuman yang tidak mengedukasi, mereka akan berpikir apapun yang mereka lakukan selalu dapat hukuman. Tetapi tetap kita kasih konsep, apapun yang kita kerjakan selalu ada efeknya. Nah, selalu ada dampaknya. Jadi untuk lebih mendisiplinkan anak, mungkin yang lebih tepatnya pemberian reward mungkin lebih memotivasi mereka untuk lebih ke arah yang lebih bagus. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjut dulu ya, karena nanti ini berjalan slide-nya, nanti terbukti jawabannya apa yang sebenarnya nanti kita pertegas di slide-slide berikutnya. Kita lanjut dulu. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Kita minta kepada satu guru saja. Siapa yang bisa berpendapat? Dilan. Baik. Mungkin melanjutkan juga apa yang disampaikan oleh ibu-ibu yang sebelumnya tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin sebelum kita berbicara tentang disiplin, kita tentu membahas dulu hukuman itu seperti apa. Karena kita sudah masuk ke fase yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal yang positif. Mungkin kita kembalikan lagi refleksi kita sebagai guru, apakah ada hukuman ini yang positif dan apakah ada yang negatif gitu. Ataukah ada bahasa lain dari hukuman ini yang bisa mungkin memahamkan siswa kita. Karena kalau kita berbicara hukuman dan reward, tentu itu jangka panjangnya adalah motivasi siswa kita ke depannya. Kalau misalnya di pendapat nomor 1 tadi, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau sebatas disiplin tujuan kita tentu bisa gitu. Karena hal yang paling menurut saya ya gitu ya Bu, hal yang paling simpel untuk mendisiplinkan anak ya hukuman gitu. Misalnya contohnya, siapa yang terlambat berdiri di luar pagar misalnya, tentu anak kita akan takut. Kalau kita hanya berbicara tentang disiplin saja. Tapi kalau kita berbicara hal ke depannya, bagaimana menanamkan motivasi kepada mereka, bagaimana menanamkan jati diri mereka, perasaan ingin berubah, tentu harus menghilangkan hukuman ini. Kemudian untuk yang kedua ini, pemberian hukuman dengan hal yang positif, menurut saya bagusnya diganti hukuman ini dengan sanksi atau konsekuensi misalnya. Jadi tidak lagi memakai kata hukuman, karena di mindset anak selama ini hukuman itu pasti sesuatu yang berat dan besar. Jadi kalau kita masih memakai kata hukuman, mereka cenderung pola pikir mereka itu sesuatu yang menakutkan gitu. Kita tentu tidak ingin ya siswa kita, apalagi dengan Merdeka Belajar sekarang, bagaimana kita membangkitkan jiwa merdeka, jiwa kebebasan dan keinginan mereka dari dalam diri mereka gitu. Tentu hukuman ini perlu kita kaji lagi dengan hal yang positif, bahasa lainnya seperti apa. Mungkin itu Bu Risna, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dilak sudah memberikan pendapatnya yang luar biasa. Mudah kita pahami, intinya kita di sini pemberian hukuman kita perhalus bahasanya. Itu pendapat Bu Dilak. Kemudian kita lihat lagi bentuk hukumannya positif apa negatif. Lanjut kita ke pertanyaan nomor 3. Memberikan hukuman dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Satu guru saja yang berpendapat? Ada yang berpendapat? Memberikan hukuman dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira bagaimana Ibu-ibu? Apakah dengan memberikan hukuman dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bu Ria? Bagaimana pendapat Bu Ria? Memberikan hukuman dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Kurang setuju. Apa alasannya Bu? Terima
kasih Bu Risna telah memberikan kesempatan. Itu memberikan hukuman dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya itu kurang setuju menurut saya ya, karena hukuman itu pas saat itu aja dia untuk mau patuh pada kita. Untuk selanjutnya dia belum ada kesadaran dari dirinya. Gitu. Jadi kalau hukuman itu sekarang hari itu aja dia lakukan, selanjutnya dia akan terus seperti itu lagi. Jadi kalau untuk memberi hukuman itu menurut saya kurang bagus karena belum dari kesadaran dari dirinya yang tumbuh. Yang bagusnya itu tumbuh dari kesadarannya itu akan berlanjut selanjutnya tidak akan diulang lagi. Terima kasih Bu Ria. Inti jawaban Bu Ria kurang setuju karena apa? Ketika kita memberi hukuman, maka anak akan termotivasi belajar selama hukuman itu berlangsung. Ketika sudah keluar dari zonanya, ketika keluar dari kelasnya, maka motivasi belajarnya sudah mulai hilang kembali. Nah, itu jawaban dari Bu Ria. Kita lanjut dulu nomor 4. Apakah pemberian penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak? Bagaimana Bu ya? Setuju Bu ya? Bu ya setuju. Yang lain? Bu Dewi? Setuju. Berarti di sini dominan ibu-ibu setuju dengan pernyataan memberikan penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak. Kita lanjut dulu ya. Dan ini ada sebuah perubahan paradigma. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Coba buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena Anda begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B berarti direkam teman ya. Mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik bahwa supaya kepalanya tersebut terbuka. Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba sekarang, yang teman terdekat. Dan cobakan kepada teman yang terdekat. Ada yang mengepal, ada yang membuka. Bu Rami dengan Bu Sal, Bu Yat dengan Bu Mus. Satu yang ingin membuka, satu yang ngepal. Terbuka bicara. Baik. Baik. Dan selesai. Nah, kita lanjut ke sini. Apa yang terjadi? Terbuka, berhasil membuka? Tidak. Tidak berhasil. Yang berhasil ada Mutia tidak berhasil. Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan, yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Sebenarnya siapa yang mengontrol? Yang punya tangan, yang punya kepalan, yang punya kepalan. Kalau kita mempertahankan emas yang ada di dalam tangan kita, saya tidak bisa memberikan kepada Buria. Maka kepalan kita ini kita pertahankan. Nah, kalau ini faktor dari dalam diri kita yang mengontrol siapa diri kita. Jangan mudah kita terayu dari orang lain. Oh iya, nanti saya beri 100.000 kata Bu Rahmi kepada Bu Sal. Dengan tergodanya Bu Sal, ya ambillah. Berarti Bu Sal terpengaruh faktor luarnya, bukan dia yang mengontrol dirinya sendiri. Maka kita harus merubah dari sekarang. Yang mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Baik, ini adalah
sebuah teori kontrol, teori yang mempelajari teknik atau strategi yang mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Ini tekniknya ya, yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri sesuai dengan aturan yang berlaku di mana kita berada. Nih lagi. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon? Stimulus, tahu ibu stimulus? Yang apa? Rangsangan. Respon? Reaksi. Nah, ada rangsangan langsung bereaksi, ya kan? Kemudian kepada teori kontrol. Nah, bagaimana kita bisa merubah paradigma tersebut ke pendekatan teori kontrol? Ini ada pernyataan. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Realitas ini apa? Kenyataan yang ada. Nah, ini dia. Ketika ada saya melihat ini, apa yang ada di kepala ibu secara spontan ya, tanpa berpikir, penghapus. Ini di stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Kemudian kita harus merubahnya kepada teori kontrol. Teori kontrol itu kita yang mengontrol kita sendiri. Berarti kita sudah berpikir. Tadi katanya sebelumnya berpikir, mengubah pola pikir kita. Pakai teori kontrol. Apa yang ibu lihat di sini? Berbeda lagi, Bu Ica. Bentuknya persegi. Berarti di sini realitanya yang keadaan sebenarnya bukan satu, tetapi tergantung dia melihat dari mana sudut pandang. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ini sama yang melihat, tetapi yang dinyatakannya bisa berbeda. Kemudian lagi nomor 3, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Bisa tidak kita mengubah orang? Bisa tidak? Tidak bisa. Kalau kita beralih kalau Bapak Ibu sudah berpikiran sini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti sudah berada ibu-ibu di sini di teori kontrol. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah pemikiran ibu-ibu masih di sana? Kalau gagal, berarti itu perilaku buruk dipandang sebagai suatu kesalahan. Masih di sana ranah pikirnya, atau sudah ke sini? Semua perilaku memiliki tujuan. Di mana? Ibu sudah masuk ke teori kontrol di ranah sini? Masuk, baik. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, berarti Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kenapa? Yang mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Yang mengontrol Mutia adalah diri Mutia sendiri, bukan kontrolan dari Bu Ica. Itu maksudnya. Kemudian lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita sudah berada di sini. Nah, berarti pola keyakinan kita sudah pendekatan teori kontrol. Nah, kita lanjut. Ketika kita sudah berubah dari pola stimulus respon ke teori kontrol, maka akan terciptalah budaya positif. Budaya positif terdiri dari 2 kata. Budaya
Budaya apa budaya? Kebiasaan. Positif? Kebaikan. Kebiasaan baik ya, yang sudah terpola, akhirnya terbiasa dan terus menerus berkesinambungan sehingga murid menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, kenapa budaya positif? Kenapa tidak yang lain? Yang pertama, budaya positif ini mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Kemudian, suasana positif akan membuat lingkungan belajar menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban. Nah, Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kondisi di mana kita belajar mengajar itu sangat mendukung untuk terciptanya kegiatan proses belajar. Kalau suasananya panas, apakah anak-anak nyaman? Nyaman apa tidak? Tidak. Kalau suasananya hiruk pikuk, nyambung nggak materi yang kita sampaikan? Tidak. Makanya kebiasaan positif akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses belajar yang tanpa rasa beban bagi siswa, tanpa dipaksa, tetapi karena langsung termotivasi dari dirinya sendiri. Nah, ini sebuah pernyataan. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Ini ada 6. Yang konsep-konsep inti kita sebagai guru berusaha dari sekarang untuk menerapkan, mengubah pola kita. Yang pertama itu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas pada umumnya ini sudah melaksanakan setiap kelas. Benar? Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nanti kita lihat. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Baik, ini disiplin positif terdiri dari 2 kata. Disiplin. Yang biasanya kita berkata disiplin, apa yang ada dalam pikiran kita? Tepat waktu. Betul ya? Ya, tepat waktu. Taat aturan. Kemudian Bu Anis, tingkah laku. Yang positif berarti yang baik. Kita lihat. Nah, sebenarnya disiplin positif itu adalah proses belajar yang sebenarnya ya. Proses belajar mengendalikan diri untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita sepakati, terhadap apa yang sudah ada, terhadap apa aturan-aturan yang sudah kita buat bersama. Nih, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada kosakata baru, nilai-nilai kebajikan. Apa yang terbayang bagi Ibu berkata kita berbicara tentang nilai-nilai kebajikan? Apa yang ada di dalam pikiran Bu Ica? Perbuatan baik, Bu ya? Tingkah laku baik, nilai-nilai kebajikan. Norma-norma kebaikan. Bu Rafni? Kerjasama, bagus. Ucapan, kita lihat. Dan nilai-nilai kebajikan arahannya ke sini. Karena kita memakai kurikulum Merdeka,
arahan kita akan mewujudkan, mengimpikan siswa kita ke profil pelajar Pancasila. Kesinilah nilai-nilai kebajikan kita. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai kebajikan mandiri, kemudian berkebinekaan global. Ini banyak cabang-cabangnya. Kemudian bergotong royong. Nilai kebajikannya di sana ketika bergotong royong di dalam kelas apa yang dilakukan anak? Kerjasama. Kemudian diskusi. Kemudian bisa juga dia bekerja sama melaksanakan PR. Kreatif. Kita menimpikan anak kita nilai kebajikannya yang kita tuju ke arah kreatif. Contoh yang kreatif yang bagaimana? Anak yang bagaimana ibu-ibu? Bisa membuat karya baru atau ATM, ambil, tiru, modifikasi. Hal yang sudah ada mereka mampu untuk memodifikasi, itu dia bisa kita katakan kreatif. Bernalar kritis. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya yang kita inginkan, yang kita impikan. Berarti anak kita mampu untuk berpikir ke depannya, menghadapi tantangan masa depan. Lanjut. Ini kita lanjut motivasi perilaku manusia. Ada 3. Nah, kita kira mana selama ini, Ibu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Kemudian untuk menjadi orang yang kita inginkan sendiri. Contoh dekat, Ibu datang tepat waktu. Apa tujuan Bu Dewi datang tepat waktu? Di ranah mana motivasi Bu Dewi? Kalau dulu supaya Bu Dewi memberi aplaus untuk Bu Dewi. Kalau sekarang? Kalau dulu kami kan kalau tepat waktu kan ada iklan yang 100.000 reward. Yang disiplin dapat reward, berarti Sekarang lebih ke 3. menjadi diri sendiri. Nah, berarti dulu, ya kalau dulu karena supaya dapat duit 100.000 datang tepat waktu, mandi cepat-cepat, lipstick di sekolah yang penting pinjer nomor 1 dapat 100.000. Lumayan beli lipstick. Lumayan beli lipstick. Dan kalau Wica yang mana? Wica datang nih cepat-cepat dari rumah. Kalau piket apalagi jam 6:30 sampai ke sekolah. Motivasi yang mana Wica? Yang nomor 3. Alhamdulillah. Kalau Bu Mus, tepuk tangan dulu Bu Ica. Kalau Bu Mus nomor 1. Menghindari hukuman dari Bu Dewi. Nah, ini menghindari hukuman. Ya, dan ketidaknyamanan supaya dia tidak mendapat masalah, tidak dapat gunjingan di sekolah. Nah, berada pada nomor 1. Bu Zul nomor mana sekarang? Bukan dulu. Kalau dulu lain, sekarang lagi. Sekarang di depan Bu Dewi. Nomor 3. Alhamdulillah. Plus dulu Bu Zul. Nah, jangan gara-gara Bu Deni ya Bu Zul. Nah, kalau di sini ini masih untuk menghindari hukuman, cari zona nyaman aja lah, tak salah. Yang penting, kalau yang ini seperti Bu Dewi supaya dapat duit 100.000 cepat pinjam. Kalau kita ke sini jadi diri sendiri. Siapa saya sebenarnya? Sudah bisa belajar mengontrol diri untuk disiplin, maka kita di posisi yang ideal. Mudah-mudahan ke depannya ya Bu Peli berada posisi mana sekarang? Nomor 3. Alhamdulillah sudah jadi
diri sendiri, sadar dengan diri sendiri bahwa saya harus belajar untuk disiplin. Nah, begitu juga dengan anak kita, Ibu. Anak kita ke sekolah itu membuat PR itu belum tentu dia di sini. Bisa jadi dia di sini. Bisa jadi dia di ranah nomor 1. Nanti ada PR, astagfirullahaladzim, Bu Rahmi nanti Allah. Waduh, pada merah kok, pada merah. Dan nomor 2, biasanya ini Bu Dewi kalau buat PR yang nomor 1 mengumpul dapat hadiah. Snack, ini dia. Kemudian ialah ini kan tanggung jawab saya kerjakan dengan serius. Berarti pada nomor 3. Dan ini dia. Kita selama ini memandang mereka sama kan? Sama. Ya, sama. Tetapi sebenarnya ada motivasi di baliknya. Apakah benar-benar mereka berada di ranah nomor ini yang sudah menjadi dirinya sendiri bertanggung jawab, atau karena menghindari Pak Fikri misalnya kemarahannya di ranah nomor 1? Kita perlu juga mengetahui sekali-sekali ya, Ibu. Nah, apa alasan Mbak Pea kenapa bisa kita survei? Ya, kita coba secara bertahap besok. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas, Ibu sudah membuat? Ya. Sudah, alhamdulillah. Ya, sebelum saya memberikan desiminasi, ternyata Ibu sudah memakai moto semen Padang. Ya. Jadi guru-guru di SD 20 Kalungkuk sudah hebat-hebat. Nah, di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas berarti keyakinan. Apa itu keyakinan menurut Bapak Ibu? Kemauan. Yang lain? Kesepakatan. Apa? Hal yang dia yakini. Hal yang dia ingini, ya kan? Di dalam kelasnya. Ini khusus di dalam kelas. Kalau berada dia di luar kelas berarti di sekolah. Yang membuat siapa? Itu kesepakatan antara guru dan siswa. Apa yang dia inginkan di dalam kelasnya? Bagaimana kelasnya ini? Bagaimana nanti selanjutnya interaksi dia dengan temannya, interaksi guru dengan dia, itu yang dia sepakati selama di dalam kelasnya. Nah, ini tujuannya ya, menumbuhkan komunikasi efektif antara siswa dengan siswa, antara siswa dan guru. Kemudian dengan adanya keyakinan kelas, maka terciptalah suasana pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kenapa? Karena mereka yang membuat sendiri, berarti mereka yang meyakininya. Berarti keyakinan kelas itu berdasarkan kebutuhan siapa? Kebutuhan siswa itu sendiri. Kemudian keyakinan kelas menumbuhkan tanggung jawab pada siswa itu sendiri. Langkah-langkah, Ibu sudah pahamkan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita sebagai guru mengajak dulu siswa kita untuk mengeluarkan, mengungkapkan keinginannya untuk mewujudkan kelas impiannya. Yang kedua, meminta siswa menuliskan apa yang mereka pikirkan, dituliskan dulu. Kemudian yang ketiga, mereka tuliskan di dalam kertas, kemudian ditempel di karton. Lanjut, ini dia yang sudah saya buat di kelas saya sendiri. Ini dokumentasinya, ditempel. Setelah ditempel, kemudian di sepakati bersama kembali. Kata kuncinya satu, ketika membuat keyakinan kelas, kata yang tidak boleh apa? Kata negatif. Kalimat negatif itu tidak boleh ya. Tidak, itu tidak boleh.
Jangan tidak boleh. Nah, contoh, tidak boleh datang terlambat. Bisa kita ganti dengan datang tepat waktu. Jangan mengganggu teman. Kalimat kita rubah menjadi saling menghormati. Jadi kalau ada kata-kata tersebut dibuatnya dalam istilah itu, kita betulkan kembali, kemudian kita tulis ke tempat yang baru. Kata-kata jangan, tidak itu dihindari, kalimat negatif dihindari, kita jadikan kalimat positifnya. Nih, apa tolak ukur keberhasilannya? Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, maka terciptalah suasana pembelajaran yang nyaman, terwujudnya profil pelajar Pancasila sesuai dengan nilai-nilai kebajikan 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang tadi. Ini contoh yang sudah saya buat di kelas 4B. Baik, Ibu, speaking kita sebentar ya. Silakan teman terdekat. Satu, ini kata harimau ya. Satu membuka, satu yang meletak. Ketika saya mengatakan harimau, maka ditangkap. Dah, dilarikan. Mutia dengan Bu Yanti. Mutia ke belakang dengan Bu Desda. Bu Yanti dengan Bu Dentin, Bu. Dah, Bu Sang dengan Bu Neni ke depan. Dah, kita coba. Siapa yang ini konsentrasi nih ya? Kalau saya katakan harimau, berarti Ibu cepat begini. Ya. Siap? Ya. Suatu hari cuaca kelihatan mendung. Harimau baru bukan harimau hujan. Kemudian ada seorang anak yang ketakutan. Anak tersebut lari terbirit-birit karena dia mencari temannya yang bernama Harimin. Kawannya dicari kita nih kok. Cari kawannya. Harimin ternyata sembunyi di dalam semak-semak karena dia melihat seekor harimau. Ada yang tertangkap. Nah, ini untuk memecahkan suasana itu. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kalau kita berkata kebutuhan dasar manusia, apa yang terpikir di dalam benak Bapak Ibu? Makan, tidur, pakaian, bernapas, kasih sayang, bertahan hidup, beli HP, baik, sehat. Nah, ini ada sebuah pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, selama ini kalau anak kita nakal, apa yang kita lakukan? Marah langsung, tanpa melihat
apa kebutuhannya. Sebenarnya kita manusia itu punya 5 kebutuhan. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, ingin dihargai, kemudian kebebasan, dan kesenangan. Sering nggak anak-anak ibu di kelas nih suka bermain-main, bercanda? Ya, sebenarnya dia punya kebutuhan loh, kebutuhan kesenangan. Itu di belok. Kemudian sering nggak anak ibu salto-salto, ingin coba-coba? Nah, sebenarnya dia kebutuhan dia itu sebagai manusia itu kebutuhan kebebasan. Bebas dia mengeluarkan ekspresinya. Kemudian lagi, ketika anak ibu tidak didengar, apa yang dia lakukan? Ngambek kan? Karena dia ingin dihargai, dihormati dia, karena dia ingin dianggap. Ada nggak anak-anak ibu yang ibu lihat? Ibu, karena dia menginginkan kasih sayang sebenarnya. Kadang-kadang kita mengatakan, aja deh gua anak gua, dan tadi ibu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh anak-anak ibu yang bersekolah siang. Itu sebenarnya adalah kasih sayang yang dia inginkan. Mana tahu di rumah mereka kurang kasih sayang, karena orang tua keduanya di sekolah adalah kita, maka dia mencari kasih sayang tersebut kepada orang tuanya yang ada di sekolah. Kemudian ada enggak anak ibu di sekolah sering minta makan temannya? Ada enggak? Ada. Bahwa pernah enggak ibu telusuri? Dan pernah. Sebenarnya mereka itu bisa jadi tidak bawa bekal karena perutnya lapar, makanya dia minta punya kemudian bisa jadi dia kena kesenangannya, bercanda-canda dengan temannya, apa dia enggak, ini pengaruh dia lagi. Atas perhatiannya Karena kesenangannya. terima kasih. Nah, kita lihat kembali ada kasus. Ini ada Ibu Sulaika, guru wali kelas 9A sedang bingung menghadapi ulas salah seorang muridnya yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika anak menghadapi situasi seperti Ibu Sulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan Tommy melakukan hal tersebut apa? Kira-kira bagaimana Bu Dewi? Mendapatkan perhatian. Bu Beli? Sama. Bu Anis? Kita melihat ya berdasarkan 5 kebutuhan tadi. Sedang mencari perhatian. Mencari perhatian. Kita lihat. Ini dia. Karena ia lapar dan orang tuanya di jawabannya. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan bertahan hidupnya. Dia punya kawannya. Nah, kemudian yang ini, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhannya yang dia butuhkan adalah kasih sayang. Nih, karena temannya jadi takut dengan sikap yang minta-minta itu, maka kebutuhan dasar yang dia inginkan apa? Kekuasaan.
Ini lagi alasan Tommy. Karena dia bosan, makanannya yang diberi orang tuanya itu saja. Kemudian dia mencoba meminta dengan cara memenuhi kebutuhannya di ranah kebebasan. Nah, ibu-ibu sudah pernah mencobakan bertanya kepada murid, mana diminta makanan kawan? Sudah pernah ditanya sedetail mungkin? Kalau belum, kita coba ibu-ibu, yang mana yang mereka butuhkan. Ya, kadang-kadang di kepala kita ada mana ikut-ikutnya deh, pakai yola ini yola. Kadang-kadang seperti itu kita. Sebenarnya ada langkah-langkah yang kita lakukan sebelum memberi cap kepada anak kita. Nah, kita lihat posisi kontrol restitusi lagi. Restitusi itu sendiri proses menciptakan kondisi murid yang bersalah kemudian diperbaiki sehingga anak kembali kepada kelompoknya. Nah, kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi restitusi sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi yang dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bagaimana itu? Ini dia. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada guru sebagai penghukum, ada kita guru ini sebagai pembuat merasa bersalah, ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, ada kita sebagai manajer. Kira-kira mari kita lihat diri kita sendiri, kita di sini yang mana? Apakah kita selama ini sebagai manajer, selama ini sebagai teman, atau selama ini sebagai penghukum? Kita lihat ya. Nih, tadi di pertanyaan pertama, apakah memberikan hukuman itu? Apa pertanyaan pertama tadi di awal? Ya, dapat mendisiplinkan anak. Ini dia. Kalau sebagai penghukum itu sering nggak kita kalau datang terlambat, apa yang kita lakukan biasanya ya kita tidak bermanis-manis di sini, langsung berdiri, ya kan? Awak mana? Berdiri kamu. Itu kita sebagai penghukum. Kalau kita, nak sayang, ngata lambe jole nak ibu jo ibu. Beko ibu kana berang deh Bu Deni, awak boleh nak. Ini membuat merasa yo nak beko ibu tuh kana berang deh Bu Deni. Kata sama ibu lo awak lambe, ini sama ibu lo awak lambe. Ya kan? Nah, kemudian sebagai teman, kenapa terlambat Mutia? Yo Bu, kata lambe jago ya apa-apa nak. Itu sebagai teman. Akibatnya ada nanti. Kita lihat ke bawah ya. Kemudian sebagai pemantau. Ratna, kamu udah berapa kali terlambat? Bercatat ya. Kita memantau kesalahannya. Dicatat. Selama ini kita pernah mencoba? Iya. Itu sudah sebagai pemantau kita. Dicatat saja tanpa memberikan solusinya. Oh, Ratna sudah 10 kali. Mutia 25 kali. Ya Bu. Karena sebagai manajer terakhir, kita lihat dulu Mutia. Kenapa Mutia terlambat Mutia? Kata kalau Mutia sampai jam 1 malam. Ini kita telusuri. Nah, dilihat dia kondisinya bagaimana. Kemudian kita kembalikan keyakinan yang kita sudah sepakati. Nah, jadi disinilah posisi ada identitas gagal.
berhasil, ada identitas berhasil. Ini ada dua yang berhasil ya. Tetapi kita sebagai guru, sebaik-baiknya guru adalah di posisi manajer. Ya, Pak Fikri. Nah, kalau kita sebagai pemukul, anak akan merasa dongkol, akan merasa dendam. Dan nanti lihatlah, saya bocorkan Pak Fikri, Pak Berak saya Pak Fikri. Anak dendam kepada kita, karena mereka tidak dihargai. Sebenarnya dia punya permasalahan pada dirinya, tetapi karena kita sebagai penghukum, anak sudah tidak dihargai, dihati, dipakau, ya kan? Nah, mentalnya kena dongkol dia kepada kita. Awas ya. Akhirnya banyak kan kejadian kalau kita sebagai penghukum ini, ibu-ibu, saya sendiri pun iya sebelumnya, tapi mulai saat ini kita berusaha lagi. Ya ibu ya, bersama-sama kita menciptakan budaya positif di SD Negeri 20 Kalungbo. Kita hindari yang namanya penghukum ini. Karena mereka punya masalah sendiri pada dirinya. Apakah masalah dari rumah, masalah dari batinnya sendiri yang tidak kita tanya, tetapi langsung kita hukum. Membuat masalah ini juga anak merasa takut. Jadi mentalnya tidak ada kepercayaan pada dirinya. Kalau sebagai teman, ini akibatnya apa? Yalah, sama Bu Mutia tuh enak-enak aja. Zero mah, yang kawan awak mah. Jadi dianggap remeh gitu. Kalau sebagai pemantau, besok diulang lagi, ya tak apa-apa lah. Walaupun 100 kali kita memantau saja kelihatan. Tapi sebagai manajer, ada solusi, kita gali masalahnya, kemudian kita cari solusinya. Kita kembalikan pada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, kita berusaha ya ibu-ibu kepada posisi manajer. Lanjut. Ini ada sebuah video, kita lihat sebentar. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Nah, lihat ibu kita posisinya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya gak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Ada yang seperti itu sebelum ini? Ada. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Ada yang seperti itu? Ada. Nah, kita rubah ya, Bapak Ibu. Nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya. Lain kali tepat waktu ya masuknya.
Tas dulu dong. Ini sebagai apa ini? Sebagai teman. Jadi kalau aku teman lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak. Sebagai apa 3 ini? kali berarti saya dapat 3. Ini Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Tiap tegang sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, ya coba deh Bu, terima kasih Bu. Nah, kita sudah berada di mana ini Bu? Manajer, pemantau, seluruhnya. Tergantung situasi kondisi. Nah, kita sepakatnya untuk ke depan yang mana? Manajer. Sepakatnya kita berusaha ke manajer, tetapi kadang-kadang kita melihat situasinya dan kita mudah-mudahan ke depannya sebagai manajer bagi anak didik kita. Amin ya Allah. Ini dia posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol yang paling baik untuk seorang guru itu adalah sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Nah, guru sebagai manajer dapat berbuat sesuatu bersama muridnya. Di sini guru itu mencarikan solusi dan mengembalikan kepada keyakinan kelasnya. Ya. Ini ada lagi segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Sebagai manajer, yang pertama yang kita lakukan adalah stabilkan dulu identitas anak. Kemudian validasi tindakannya. Kemudian baru menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, bagaimana menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses. Contoh, ini sudah saya cobakan ya. Contoh yang pertama, menstabilkan identitas itu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Contohnya namanya murid kita Feli. Feli tidak membuat PR. Kita panggil dia. Kita tanya, kenapa Feli? Tahu nggak Feli dipanggil ke sini kenapa? Tahu Bu, karena saya tidak membuat PR. Berarti dia tahu kesalahannya. Kemudian kita tanya lagi, apa alasannya Feli? Karena Bu, pulang sekolah saya langsung main Bu, main sepeda sampai maghrib, kecapean. Itu divalidasi kesalahannya, alasannya apa? Kemudian ditanya lagi kepada anak secara perlahan ya, dari hati ke hati. Nah, kira-kira Feli ingat gak dengan keyakinan kelas kita? Ingat Bu, yang wak duit basamo tuh Bu? Iyo. Nah iya. Nah, bagian mananya yang berkaitan dengan tindakan yang Feli lakukan? Tidak mengerjakan, tidak disiplin Bu. Karena ada itu tetap mengatakan kalimat negatif. Kita yang membenarkan.
mengumpulkan PR tepat waktu ya nak. Iya. Jadi kita tanya solusinya lagi. Jadi kesadaran dirinya untuk memperbaiki dirinya. Itu cara untuk menerapkan segitiga restitusi. Nih ya, ini sebuah video. Kita lanjut saja. Ini saya menanyakan tugas. Ada anak yang tidak mengerjakan. Ini panjang videonya. Kita lanjut saja. Sedikit saja. Dan dari video tadi kita panggil stabilkan identitas, kemudian kita validasi alasannya, kita tanya, kemudian baru kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Ini dokumentasi yang saya laksanakan di kelas. Nah, ini jawabannya pertanyaan yang pertama tadi. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman. Apakah hukuman bisa mendisiplinkan murid? Jawabannya ibu-ibu sebenarnya tidak. Kenapa? Hukuman itu membuat anak menjadi membangkang. Anak tidak merasa dihargai dirinya, maka dia merasa dongkol di dalam hatinya ketika kita beri hukuman. Kenapa? Apa beda hukuman dengan konsekuensi? Hukuman itu tidak ada SOP-nya. Secara spontan kita munculkan. Kamu terlambat, lari 10 keliling. Tidak ada di aturan sekolah kita kan? Ya kan? Kamu terlambat, hormat yang bendera. Ada nggak di aturan sekolah kita? Ada nggak Ibu? Tidak ada. Kalau konsekuensi ada SOP-nya. Anak-anak memakai pakaian lengkap merah putih. Tertulis kan? Tertulis di aturan sekolah. Berarti di SOP ada SOP-nya. Apa yang dia lakukan? Terima risiko berdasarkan yang sudah dilihatnya. Tidak ada aturan tertulisnya. Dia terima. Tapi kalau hukuman muncul tiba-tiba, jongkok 10 kali, sit up, itu hukuman. Jadi anak gak percaya diri, Ibu. Dongkol dia. Keluar kamu, kerjakan PR di luar. Ada nggak di keyakinan kelas kita? Kalau ada, berarti dia menerima konsekuensi, wajar. Dia melanggar. Kalau dia langgar, dia terima konsekuensinya. Dan itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau restitusi, bagaimana kita memulihkan kesalahannya, menyadarkan dirinya sendiri untuk mengakui kesalahan dan mengubahnya untuk ke depan. Jadi beda nggak Ibu? Hukuman, restitusi, konsekuensi dan restitusi. Beda nggak? Beda. Kalau ini secara tiba-tiba berupa ancaman. Kalau ini memang ada aturannya, ada SOP-nya, tertulis, tertera. Kalau ini sehalusnya mengembalikan kesalahannya berdasarkan kesadaran dirinya sendiri, tidak ada paksaan. Kalau di sini masih ada, masih merasa terpaksa, tetapi karena sudah ada SOP-nya, dia tetap menerima. Kalau di sini tidak ada, hanya berupa hukuman spontan. Kamu ini lagi sudah dihardik, sudah dihukum, berapa kali kena mentalnya, ya kan? Nah, kita sebaiknya berada di ranah restitusi. Yang banyak kita lakukan saat ini yang mana? Kebanyakan ada yang ini, ada yang ini, pertama dan kedua. Nah, sekarang kita mulai hari ini bersama-sama melakukan perubahan di SD Negeri 20 Kalungku. Dalam menyelesaikan masalah, kita coba yang segitiga restitusi. Setuju, Ibu?
Nah, walaupun kata orang melakukan sebuah perubahan tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi kalau sudah ada tergerak di hati, maka insya Allah mulai bergerak dan akan menggerakkan yang lainnya. Tetapi yang paling penting dulu adalah diri kita sendiri tergerak tidak untuk melakukan perubahan, ya kan? Mau maju tidak sekolah kita? Nah, kembalikan kita SDM-nya di SD 20 Kalunggu ini hebat-hebat. Kita satukan visi kita untuk melakukan perubahan. Nah, lakukan perubahan secara perlahan, tidak langsung membalikkan telapak tangan ya Ibu. Melakukan perubahan butuh dukungan Bu Deni, dukungan kawan-kawan, dukungan orang tua dan tokoh masyarakat. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa menerapkan budaya positif, mulai dari kelas kita, kemudian keluar dari kelas. Karena sudah terbiasa, maka menjadilah sebuah budaya yang selalu maka menjadilah tertanam pada diri anak-anak kita. Terima kasih. Demikian, semoga dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada keyakinan kelas kita buat bersama. Nah, Ibu sudah tahu apa kira-kira keyakinan? Kesepakatan kelas. Yang lain? Keyakinan kelas. Tadi ada yang mengatakan temannya kesepakatan kelas. Apa lagi? Apa? Ya, keyakinan kelas. Keyakinan berarti kesepakatan dan kesepahaman kita dalam membuat aturan di dalam kelas. Yang membuat siapa? Kita. Yang melaksanakan siapa? Kita. Jadi dari kita untuk kita. Yang membuat kita, yang melaksanakan kita, jangan dilanggar. Nah, sekarang anak ibu sepakati dulu ya, boleh berpendapat lebih dari satu. Anak ibu tulis di sini pendapatnya, nanti disampaikan ya. Bisa? Silakan ditulis. Warnanya boleh berbeda, mau warna apa boleh. Oke. Hijau.
Boleh. Ya. Nah, warna pinky. Silakan. Ada semua kan? Ya. Silakan. Kalau sudah selesai, boleh disampaikan ke depan, nanti ditempel di sini ya. Di keyakinan kelas kita. Dalam membuat keyakinan kelas, kita dilarang menggunakan kata tidak. Diusahakan jangan memakai kata tidak. Ada yang sudah selesai? Dan Ipar, silakan maju. Satu-satu deh. Silakan dibacakan dulu. Keyakinan. Jelaskan sedikit. Mendatang tepat waktu. Setuju? Lanjut. Apa nih? Datang tepat waktu. Baik. Tepat di sini. Silakan ya, ditentang. Latihan atas. Nah, ya. Nah, terima kasih. Yang kedua, Arya. Bagaimana pendapat Arya? Silakan disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keraskan sedikit. Pendapat saya tentang keyakinan kelas. Satu, sholat berjamaah di kelas. Setuju? Terus berdoa sebelum belajar. Bagaimana? Setuju? Oke, berarti usulannya diterima. Tentang. Oke. Baik, lanjut. Asing. Cantik. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Setuju? Lanjut. Sebelum kita lanjut pelajaran kita, apakah Ibu kemarin ada mengasih tugas rumah? Kalau ada silahkan dikumpul. Cara mengumpulnya dari belakang saja langsung panen-panean. Nanti yang depan mengantarkan kepada Ibu. Ya, ada yang tidak mengumpul PR? Nah, siapa namanya nak? Arya. Dari sini Arya yang tidak mengumpul PR. Dari sini ada yang mengumpul semua? Dari sini? Ada.
Jadi yang tidak mengumpulkan PR dan tidak mengerjakan PR pada hari ini adalah saya. Dan baik. Sehat, alhamdulillah. Ya, apakah Arya tahu alasan ibu memanggil Arya di sini? Apa alasannya? Jadi alasannya karena namanya kamu kesalahan Arya ya. Nah, jadi tadi di kelas ibu kan meminta tugas yang diberikan kemarin, tapi Arya tidak mengerjakan tugasnya. Kenapa, Nak? Cepat tidur. Kenapa cepat tidur, sayang? Nah, kecapean karena pulang sekolah, Arya langsung pergi main sepeda sampai maghrib. Dia begitu kan? Nah, untuk selanjutnya apa langkah Arya supaya bisa mengerjakan tugas yang diberikan gurunya? Begitu. Baik, sekarang coba Arya ingat keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Nah, berkaitan dengan sikap Arya, tindakan laku Arya yang tidak mengerjakan tugas itu, keyakinan kelas mana itu? Saya adalah melanggar keyakinan kelas tentang Jadi Arya sudah tahu ya, yang melanggar adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Baiklah Arya, untuk selanjutnya bagaimana? saya akan mengerjakan tugas tepat waktu. Sudah menyadari untuk selanjutnya mengerjakan tugas tepat waktu. Baik, sekarang silakan Arya kembali setelah sudah bergabung sama teman-teman Arya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya dari kelas 4B SD Negeri 20 Kalumbu. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bu Risna untuk mengingatkan saya tentang keyakinan kelas, mengingatkan saya untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Saya harus belajar menerapkan keyakinan kelas dengan menerapkan disiplin mengerjakan tugas tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Fatma. Saya rekan sejawat dari Ibu Risna Murti, yaitu CGP Angkatan 11 Kota Padang. Sejak Ibu Risna mengikuti kegiatan guru penggerak ini, alhamdulillah beliau sudah banyak melakukan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Jadi sudah ada penyerapan budaya positif yang beliau lakukan. Dan untuk pembelajaran di kelas beliau sudah ada perubahan, dan pembelajarannya sudah bersifat kepada anak. Jadi sudah ada banyak peningkatan yang saya lihat dari diri beliau sejak mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Dan mudah-mudahan kedepannya dengan adanya CGP di SD 20 Kalumbu ini bisa menjadi sekolah ini lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan aksi nyata saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.